torsi itu artinya adalah puntiran ya. Jadi dalam bahasa Indonesia dia adalah puntir. Nah, puntir ini adalah bagian daripada geser, bagian daripada geser. Kalau pertama kali kita belajar di mekanika bahan itu kan ada tegangan normal gitu, dan tegangan geser, kan itu intinya kan cuma dua itu ya. Nah, tegangan normal itu ada tarik, ada tekan. Kemudian tegangan normal itu juga terjadi di lentur. Ya, jadi tegangan lentur. Tegangan normal itu terjadi di lentur. Nah, sehingga apa? Sehingga di tegangan normal itu ada tarik, tekan, dan lentur. Kalau digeser itu adalah tegangan geser, ya, geser langsung, yang rumusnya P per A itu, kemudian geser akibat lentur, yang rumusnya adalah PQ per IT, ada lagi geser akibat torsi. Nah, ini ada 3 geseran itu. Nah, jadi bagian daripada geser itu ada 3 ya, ada geser langsung, geser akibat lentur, yang kemarin kita belajar itu, yang ada diagramnya. Terus kemudian geser akibat torsi. Ya. Sebentar ya. Bentar. Bentar. Oh ya, sudah. Nah, torsi itu kita belajarnya awalnya dari penampang bulat ya. Karena penampang bulat ini untuk mencari polarnya, inersia polarnya lebih mungkin paling mudah. Nah, nanti yang bentuk penampang kotak itu sudah ada perumusan empirik ya. Jadi nanti ada pendekatan-pendekatan. Tapi yang teori murninya torsi itu seperti ini. Jadi kalau kita punya batang ini ya, kemudian kita puntir di sebelah ini 20 Newton meter, di sebelah sini juga 10 Newton meter, di sini juga 30 Newton meter. Tapi arahnya berlawanan. Sehingga ketiga gaya ini yang warna kuning dan warna merah itu adalah seimbang. Ya, jadi barangnya tetap diam. Jadi kita kalau belajar di teknik sipil itu kan yang kita pelajari adalah struktur yang diam, tidak struktur bergerak. Nah, sehingga kuning ini kalau kita jumlahkan juga 30, yang merah 30. Arahnya berlawanan, jadi benda ini diam. Nah, kejadiannya di mana? Kejadiannya kadang-kadang kita harus tahu ya, kejadiannya torsi itu di mana sih kalau di struktur. Kejadiannya banyak. Misalkan kalau kita punya, saya gambar di sini kelihatan enggak ya? Ini misalkan begini ya. Ini sebuah struktur. Nah, ini adalah balok beton ya. Ini juga balok beton yang ke arah sana. Nah, ini biasa terjadi di balok ini itu kan mengalami torsi. Yang mengalami torsi. Karena momen ke sana dan momen ke sini itu tidak imbang. Misalkan ini, misalkan kita ketemu 10. Di sini ketemu momennya misalkan 8 gitu ya. Ada sisa 2 kan. Nah,
Sisa 2 itu nanti akan dipikul oleh momennya dia sendiri, momennya balok ini sendiri, tapi dia nggak mengalami torsi ini, mengalami puntiran seperti gambar ini. Ya, cuma ini kan namanya bulat. Di Popov juga kita ambil dari torsinya Popov, ini buku Popov itu yang penampang bulat. Nah, sehingga kita kalau potong batang tadi itu yang dengan potongan hitam ini ya, ini kita potong, maka di dalam potongan itu penampang ini akan mengalami penderitaan. Ya, karena dia di sini akan terjadi penderitaan sebesar berapa ini? Jadi dia akan mengalami sebesar 10. Ini 10, ini 30. Kalau kita potong, berarti dia ada 20 di sini kan. Dia akan mengalami torsi sebesar 20. Kalau kita potong di sini, ini ada penampang ini akan mengalami torsi berapa? Akan mengalami torsi 30. Ya, kalau dia di sini potongannya misalkan. Nah, karena di sini nanti ada 10, di sebelah sini ada 20. Berarti di sini akan terjadi dia akan menderita puntiran sebesar 30 Newton meter. Nah, terus apa saja yang terkait dengan puntiran ini? Terkaitnya nanti ada tegangan geser, ada sudut puntir, gitu. Nanti kita lihat pada slide berikutnya. Seperti ini ya. Ini kalau kita torsi, kita puntir di ujung-ujung. Di ujung sebelah kiri kita putar dengan momen sebesar M, sebelah kanan juga sebesar M. Tapi arahnya beda. Ya, sehingga barang ini tidak berputar. Barang ini tetap diam, tapi di sini dia akan mengalami apa? Mengalami penderitaan torsi di sana sini. Panjang ini. Ya. Dia akan mengalami torsi. Besarnya berapa? Besarnya M. M terus sampai sini. Ini gambarnya seperti ini. Bidang M-nya torsi, momen torsi, sepanjang batang itu akan mengalami penderitaan sebesar M, sepanjang balok. Nah, kasusnya beda dengan yang bawah. Yang bawah itu yang ujung satu arah dengan yang ini. Tapi yang tengah diputer merata sepanjang balok. Akhirnya benda ini juga diam. Ya toh? Kalau MX ini jumlah sebesar MX juga, terus kemudian dia mengimbangi di sini, mengimbangi di sebelah sini, mengimbangi sebelah sini, maka dia akan mendapatkan penderitaan sebesar gambarnya segitiga ini, 2. Jadi di tengah di sini dia tidak mengalami penderitaan. Lain dengan yang nomor gambar yang pertama ya. Dia sepanjang balok mengalami penderitaan torsi. Tapi dia kalau diputar merata, maka di tengah bentang dia tidak mengalami puntiran. Dia akan maksimum di ujung. Ya seperti muatan merata lah. Tapi kata muatan merata itu kan gayanya gravitasi ya, bukan torsi. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat berikutnya. Kita sekarang sudah tahu ya torsi itu seperti ini. Nah, sekarang kita lihat penampangnya. Penampangnya bulat seperti ini ya. Bulat seperti ini. Nah, torsi itu akan mengalami
akan dialami oleh sebuah balok atau batang bulat itu, maksimumnya adalah di sisi paling luar. Di sisi paling luar ini. Paling luar ini ya. Semakin ke dalam, dia semakin kecil. Semakin kecil, terus pada saat dia di pusat sini, dia tidak mengalami apa-apa. Dia tidak mengalami penderitaan torsi. Jadi torsi itu paling besar adalah sisi paling luar. Di penampang itu. Ya, di penampang itu. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, kalau misalkan dia ada tegangan tau maksimum di sini. Nah, ini kita lihat simbolnya kan tau ya, bukan sigma. Sigma kan begini. Ini bagian daripada normal ya. Ini bagian daripada geser. Ya, simbolnya tau. Nah, di sini tau max. Terus semakin ke dalam, rho-nya semakin kecil dia nol. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk perumusan, dia momen torsi T ini momen torsi ini ya. Momen torsi itu akan sama dengan integral rho per C itu adalah diameter batang ini. Terus tau max kalikan tau max kali dA kali rho. Ya. Nah, kalau rho-nya 0, T-nya juga 0. Nah, di sini kita lihat bahwa rho per C kali sigma kali tau itu adalah tegangan. dA adalah luas, rho adalah lengan. Ya, makanya kan tegangan kali luas menjadi gaya, gaya kali lengan menjadi momen. Ini adalah momen torsi ini. Ya, itu perumusan. Jika momen torsi itu bisa dihitung sama dengan sigma maksimum, sigma apa? Tau maksimum per C. Ini ada pernya ini. Tau maksimum per C diintegralkan dari rho kuadrat dA. Itu adalah momen torsi. Gitu. Nah, kemudian dari rumus tadi itu rho kuadrat dA ini itu adalah inersia polar. Jadi dia tidak menggunakan IX, IY, tapi menggunakan IP. IP itu inersia polar. Jadi untuk torsi kita menggunakan IP ini, ya. Inersia polar. Rumusnya adalah rho kuadrat dA. Untuk lingkaran ya. Untuk lingkaran. Nah, kalau kita integralkan itu ketemunya ini. Pi D kuadrat, Pi D pangkat 4 per 32. Itu adalah inersia polar. Sehingga momen torsi yang terjadi, momen puntir itu bisa dihitung dengan cara menghitung tau maksimum dibagi C itu diameter dikalikan inersia polar. Atau tegangan geser akibat torsi ini adalah tegangan geser torsi sama dengan momen torsi dikalikan diameter dikalikan IP. Ini kalau kita mau mencari yang maksimum, berarti dia kalau mencari maksimum itu dia paling luar, paling di sini. Kalau kita mau mencari tegangan geser di sini, gimana ya? Ini tinggal diganti rho. Jadi ini diganti rho. Jadi semakin ke dalam dia semakin kecil dan di pusat
daripada lingkaran ini, dia mempunyai tegangan geser torsi sama dengan 0. Ya, gitu ya. Ini contoh. Contoh ya. Jadi ini sebuah tabung, kemudian diputar dengan putaran seperti itu ya. Kuning dan warna biru muda itu momen torsinya. Kemudian sebuah tabung diputar dengan momen torsi T sebesar 40 Nm. Ujung-ujung ya, berarti artinya kalau dia berlawanan arah, artinya pipa itu diam, tidak berputar ya. Kalau kita belajar di mesin, kita memang mengharapkan ada sisa. Jadi hambatan dan gerakan itu ada sisa, supaya dia bisa berputar. Nah, kita belajar di sipil ini adalah yang kita pelajari barang diam. Yang kita pelajari adalah barang diam. Kemudian tabung itu mempunyai diameter luar sebesar 20 mili, diameter di dalam sebesar 6 mili. Berarti ketebalannya berapa? 2 mili ya. 4 mili bagi 2. Itu tegangan geser puntir yang terjadi di dalam dan di luar. Jadi yang mau kita hitung adalah tegangan torsi yang terjadi di sisi luar dan sisi dalam. Nah, itu tergantung dari rho-nya saja sebetulnya. Rumusnya kan kita sudah tahu. Rumusnya tadi kan sebelumnya kan kita tahu bahwa tegangan itu sama dengan apa? Momen torsi dikalikan apa? C ya, rho dibagi dengan I polar. I polarnya kita hitung dengan membuat perhitungan tadi itu. Pi per Pi kali D pangkat 4 per 32. Nah, karena ini adalah diameter luar, ini adalah diameter dalam. Dikurangkan menjadi ketemu ini. Ya. Nah, sehingga rumusnya gimana? Kita lihat sebelumnya tadi, rumusnya kan ini. T kali C dibagi dengan I polar. Untuk yang di luar, berarti diameternya adalah 10. 20 ya. Diameternya 20 berarti jari-jarinya C-nya adalah 10. Makanya dia adalah 0,01 di sini. Yang di dalam tinggal bedanya saja ini. Ini 16 bagi 2. Berarti 8. Ya, ketemu. Nah, ini beda kan? Yang di luar dia 43, yang di dalam pipa dia ketemu 34, dia lebih kecil. Ya. Jadi kalau dipuntir, nanti kalau diteruskan puntirnya itu sampai rusak, yang rusak duluan pasti sisi luar. Sisi dalam akan belakangan. Ya. Itu. Ada pertanyaan? Ada? Saya teruskan. Kita sudah tahu bagaimana cara menghitung tegangan geser akibat torsi.
Nah, sekarang tegangan geser itu ada yang kita sebut dengan sudut. Nah, pada saat dia, kalau pipa itu mempunyai elastisitas, punya lenturan sedikit ya, kalau kita putar dengan beban momen, maka ini ya, misalkan ini saya punya pipa, ya. Terus kemudian pipa ini dimatikan di sini. Kalau kita putar ya, kita putar dengan putaran begini, maka pipa ini tidak, memang dia diam karena dia bertahan kan. Tapi kalau dia agak lemas pipa itu, maka agak sedikit perubahan. Ada ini. Dia tidak kaku-kaku banget. Ya, dia ada lenturan. Ada lenturan yang kita sebut dengan V itu ya. V itu. Jadi dia adalah ini gamanya, di sini adalah sudut puntiran. Ya, kemudian sudut puntiran itu didefinisikan sebagai apa? Sebagai V ini. Dengan menyatakan besaran sudut DAB, ini B, ya, ini B, ini D, ini A di sini. DAB itu sudutnya adalah gamma. Gamma. Kemudian yang sudut ini itu adalah sudut puntiran ini. Ya, kita berubahnya sedikit lah. Theta ini kok theta. V ini sangat tergantung dari dx. Dia semakin panjang, V-nya semakin besar apa semakin kecil? Kalau saya punya pipa ini saya putar, kalau dia semakin panjang, ini saya putar, itu V-nya itu semakin besar apa semakin kecil? Semakin besar, Pak. Semakin besar. Dia semakin gampang untuk ada sedikit ngeper ya. Diputar itu agak sedikit ngeper. Tapi kalau dia semakin pendek, kita muternya kan untuk bisa membuat sudut itu kan lebih sulit ya. Jadi semakin panjang, dia kalau diputar dia semakin agak sedikit ada ngeper gitu ya. Jadi sangat tergantung dari dx itu. Semakin panjang dx-nya ya, dia akan menjadi V yang semakin besar. Sudut puntirannya semakin besar. Gitu? Nah, terus bagaimana ini? Terusannya. Nah, ini kita lihat ya di slide yang berikutnya ini. BD itu adalah gamma maksimum dx. Atau BD sama dengan dV kalikan C. Sama-sama kecil ini, jadi semuanya rumusnya seperti itu. Sebetulnya kali tangen ya dia ya. Tangen ya, tapi tangennya kecil maka dia sama dengan sudutnya. Ya, kalau di buku-buku itu sebetulnya aslinya dia tangen. Nah, kemudian gamma max dikalikan dx sama dengan del dV kalikan C. Sehingga gamma max itu akan sama dengan dV dx kalikan C. Jadi gamma sebanding dengan sigma max tau maksimum. Atau gamma sama dengan tau per G. Jadi gamma ini apa namanya? Kalau rumusnya itu. Apa namanya gamma ini? Di sebelumnya kita kuliah itu. Gamma adalah sama dengan, kalau di normal kan sama dengan ini, sama dengan sigma bagi dengan E.
Jadi gamma adalah regangan geser. Kalau epsilon regangan normal. Ya. G adalah modulus geser. Ini sama dengan E ya. Kalau E namanya modulus normal ya. Kalau G modulus geser. Ini modulus geser. Kemarin kita hubungkan kan dengan Poisson ratio itu kan ada ya. Dan bagaimana hubungan regangan geser dan regangan normal. Itu kan ada hubungannya ya. Dengan menggunakan angka Poisson atau Poisson ratio. Ya. Begitu. Kemudian tau sama dengan yang bawah ini. Sama dengan momen torsi dikalikan C dibagi dengan inersia polar. Bagi inersia polar. Sehingga kita bisa menghitung nantinya tegangan geser akibat puntir berapa, terus sudut V-nya berapa, itu nanti kita bisa hitung dengan perumusan ini. Ya. Nah, ini sudut puntiran. Kita lihat ya. V itu, kalau kita lihat di sini, ini ya, V ini, sama dengan ini. Kalau dia prismatis, maka ini menjadi L. Ya, kalau dia prismatis menjadi L. Itu integral itu kan kalau dia tidak prismatis, misalnya pipanya tidak lurus ya, pipanya misalkan seperti corong gitu ya, miring gitu ya, lain itu kita harus integralkan. Tapi kalau dia prismatis, pipa lurus ya, ini dx akan menjadi L. Dibagi polar, dibagi dengan G. Ya. Nah, kalau kalian punya buku Popov, coba lihat ini, dibaca. Contoh 36 dan 37 ya, halaman 78, 79 ini di buku Popov. Ya, ini saya ambil dari Popov. Nah, terus kemudian sudah ada pertanyaan ini? Nggak ada? Nah, kita lihat inilah. Ini dari buku lain ya. Jadi 6.4 itu kita kerjakan. Jadi 64 dulu, 68 nanti. 64 dulu. Nah, di situ ada sebuah shaft ya. Shaft itu ya seperti itulah. Pipa yang gantung itu. Kemudian dia ada dua pipa yang diameternya beda. Pipa 1 dan pipa 2 itu diameternya beda. Kemudian diberi momen torsi yang di B, TB, dan di ujung itu adalah TC. Ya, TB-nya besar 42 kN, TC-nya adalah 18 kN. Kemudian diputar seperti gambar yang di T64 itu ya. Kemudian yang diminta di sini adalah the maximum shear stress pada masing-masing shaft. Jadi di satu itu maksimumnya tegangan geser puntirnya berapa? Di dua tegangan geser puntirnya berapa? Itu diminta untuk menghitung. Gampang ya rumusnya. Tadi kita kalau misalkan tegangan geser maksimum berarti kita harus mencari C-nya itu C maksimum. Artinya diameter luar yang kita pakai kan. C-nya kita harus pakai diameter luar karena C-nya adalah C maksimum. Tegangan maksimum. Nah, ini kan pertanyaannya kan determine the maximum shear stress. Berarti tegangan geser maksimum.
Artinya C-nya harus kita pakai C yang maksimum. Kecuali kalau kita mau menghitung tegangan geser maksimum yang terjadi pada sisi dalam pipa lain, ya diameternya beda. C-nya beda, agak lebih kecil. Nah, oke, ini kita kerjakan dulu. Apa yang harus kita lakukan di sini? Yang pertama kita harus mencari apa? Diameter dalam dulu, Pak. Diameter dalam. Langsung inersia polar aja berarti, Pak. Iya, inersia polarnya langsung dihitung. Diameter dalamnya akan ketahuan tuh. Ya, diameter dalam boleh, nggak apa-apa. Nah, kita tulis ya di sini ya. Diameter dalam ya. Diameter dalam saya tulis dari sini aja. Diameter dalam. Diameter luar saya tahu ya. Diameter dalamnya berapa tuh? -200 kurang 2 kali 10 berarti. Berapa? Untuk pipa 1 ya? Iya, Pak. 200 kurang 2 kali 10. Ini pipa 1. Kemudian pipa 2. DD-nya berapa? 150. Kurangi 2 kali 10. Nah, oke. Kemudian kita menghitung. Berikutnya adalah rumus kita apa sih? Rumus kita ini. Kita mencari shear stress itu rumusnya adalah Stow sama dengan momen torsi dikalikan C dibagi dengan I polar. Ya, gitu ya. Nah, C-nya kan gampang. Sekarang I polarnya dulu dicari. I polar 1. I polar 1 ya. Sama dengan per 32 tadi, gimana? Pi per 32 kali 200 pangkat 4 dikurangi 180 pangkat 4. Nah, ketemu berapa nih? Yang lain dibantu ngitung ya. Sekalian ngontrol. I polar 2 I polar 2 sama dengan Pi per 32 kali 150 pangkat 4 min 1 berapa nih? 130 ya.
130. Oke, ini. Berapa yang satu? Lima puluh empat kali 10⁻6 milimeter pangkat 4. Yang kedua? Dua puluh 21,7 kali 10⁻6 milimeter pangkat 4. Nah, sudah ketemu. Tinggal masuk ke sini. Ya, jadi sigma maksimum 1 ya. Pipa 1. Sigma tau. Maksimum 1 sama dengan T-nya berapa? T1 itu berapa? T1 berapa? T di pipa 1 maksudnya. TB, Pak. Sama dengan TB. TB berapa? 42. Sama dengan TB, benar? TB min TC, Pak. TB min TC, benar. Berarti sama dengan TB min TC itu berapa? 42 min 18 ya. Dikalikan C, C-nya berapa? C-nya berapa tuh? Maksimum. Seratus milimeter, Pak. 100 Milimeter. 100 milimeter. Ini milih semua ya ini ya. TC dibagi IP, IP-nya tadi itu ya 54 kali 10⁻6. Ya. Terus satuannya apa ini? Empat puluh dua tadi kilonewton. Berarti kilonewton dikalikan 100 itu apa? Mili ya. Ini sama ini kalau satuannya berarti kilonewton ini yang kilonewton ya, kilonewton. Yang ini mili pangkat 4, 100-nya juga mili.
42 tadi apa? Kilonewton meter loh, bukan kilonewton saja. Kilonewton meter harus dijadikan sama. 42 dikurang 18 itu kan masih kilonewton meter. Sedangkan 100-nya itu adalah mili. Gak cocok ini. Harus dijadikan mili juga. Ya, jadikan mili juga. Jadi harus dikalikan lagi nih. Dikalikan berapa nih? Terutama yang 42 kurangi 18 tadi. Jadi 10 pangkat 6, Pak. Satuannya jadi Newton meter, Newton milimeter. Dikalikan 10 pangkat 6. 6. Iya, Pak. Ya, kilonewton ke newton menjadi pangkat 3. Ya, meter ke mili pangkat 3, berarti pangkat 6 ya. Nah, gitu. Nanti satuannya menjadi apa? Newton milimeter. Kenapa? Newton milimeter, Pak. Loh, tegangan kok newton Oh, yang milimeter. hasilnya MPa, Pak. MPa. MPa ini sama dengan newton per milimeter kuadrat. Atau begini ya. Ya, udah. Tinggal ngitung sama dengan berapa. Yang sektor 2 juga demikian. Atau maksimum 2 sama dengan berapa? T-nya berapa? Dua 1,7 kali 10 pangkat 6. T-nya berapa untuk yang kedua? TC. Apa? TC. TC. TC-nya 18. 18 kali diameternya berapa? 75. Ya, masih dikalikan lagi 10 pangkat 6. Gitu ya. Sama dengan begini, MPa. Nah, udah. Sudah? Ada pertanyaan? Baik. Nah, saya hapus ya ini. Nah, sekarang kita coba mencari sudut puntir. Ya. Sudut puntir ini saya stop dulu. Ini. Ya. Jadi ada shaft juga ya di sini. Shaft. Diameternya 35 mm. Kemudian diputar ya, mendapatkan momen torsi sama dengan 640 Newton meter. Jadi kira-kira shaft itu seperti inilah. Ini bulat. Nah.
Tapi pejal ya, bukan pipa ini ya. Jadi pejal. Terus apa namanya? Oh, G-nya diketahui. G-nya modulus gesernya sama dengan 80 GPa. Gigapascal. Ini kalau jadikan MPa berapa nih? Kalau jadi MPa. 80.000, Pak. Berapa? 80.000. Ini. Ya. Terus yang diminta adalah ditanyakan nomor 1 maksimum shear stress ya, sigma max. Yang kedua sudut puntir V. Nah, kita kerjakan sekarang. Nah, yang pertama kita harus mencari apa? Kita cari adalah inersia polar. P sama dengan P per 32. Ya, kalian mesti harus mengerti gitu loh ya. Saya kemarin ternyata kalau kuliah ini diem itu bukan berarti terus mengerti. Itu kelihatan kemarin pada ujian susulan yang saya laksanakan lisan itu udah parah, nggak bisa semua ya, jadinya nggak ngerti kayaknya gitu loh. Jadi harus siap ya. Jadi kalau ujian lisan itu tidak boleh mikirnya harus di luar kepala. Jadi kalau saya tanya langsung jawab, itu namanya lisan. Kalau open book beda. Kalau open book ya kita harus membuat buku, melihat buku, melihat literatur gitu. Open book. Kalau kita ujian lisan ya paling gampang ditanya 4 kali 4 berapa? Itu langsung bisa jawab 16. Tidak harus mikir dulu. Ya. Jadi kemarin ujian lisan itu saya laksanakan itu dengan angka-angka yang mudah sebetulnya, tidak pakai angka, justru pakai huruf. Saya hanya menanyakan masalah tata cara saja menghitung, tidak ada yang bisa itu. Ya, nanti pada saat di ITS, nggak tahu belum saya rencanakan ya. Ya kalau nggak minggu depan ya minggu depannya lagi. Itu yang nggak ikut ya kan saya akan ujian lisan seperti kemarin. Ya, mau yang sakit, mau yang izin, mau yang mana nggak saya pokoknya yang ngulang saya ujikan lisan satu-satu. Jadi di situ sudah kelihatan kompetensinya kalian bisa apa enggak. Ini dikalikan berapa? 35 pangkat 4. Ketemu berapa tuh? Terus tau maksimum sama dengan momen torsinya 640 dikalikan C-nya berapa dibagi dengan I polar. I polarnya berapa? I polarnya berapa tuh dihitung? Berapa I polar?
Ketemu? 147382. 147382,8 milimeter pangkat 4. 147.000 ya ini ya. Iya, Pak. Milimeter pangkat 4. Berarti di sini saya kasih angka bipolar ya. Rumusnya kan bagi IP kan. IP-nya harus di sini berarti 147382. Ya. C-nya berapa? Oh, L-nya belum tahu ya. Saya di sini L-nya adalah 1,5 meter. C-nya berapa C-nya? Sigtomax saya pakai C. Pak. 17,5. Dikalikan lagi ini masih 640 itu masih Newton meter. Jadi kan mili ya. Kalikan 1000 ya. Ya. Betul ya? Iya, Pak. Nah, ini ketemu berapa? Ketemu? 76 MPa. Pas ya? Komanya sedikit paling ya. Komanya berapa? Ada komanya enggak? 75,99, Pak. Oh ya, wis. Gelapkan aja ya. Oke, sekarang kita hitung sudut itu, pertanyaan nomor 2. Tadi ini sudah selesai kan nomor 2. Theta, kok theta? Phi sama dengan momen torsi dikalikan dx itu karena dia prismatik, kita kalikan L ya. Dibagi dengan inersia polar dikalikan dengan G. Rumusannya itu. Berarti momen torsinya kita masukkan saja 640 kali 1000 kalikan L-nya adalah berapa L-nya? 1,5 meter. Jadikan mili juga ya. Berapa itu ketemunya? Nol koma nol delapan satu, Pak. 0,081. Iya. Satuannya apa?
Satuannya adalah radian ya. Ini kalau kajikan derajat berapa ini? Kalau dijadikan derajat berapa? Itu satuannya radian ya, jadi jangan keliru. Jadi kalau satuan panjang-panjang dan ini kalau dibagikan akan menjadi radian. Ini Newton milimeter. Ini milimeter. Ini satuannya apa? Newton per milimeter kuadrat. Ini sorry, salah ya. Yang Newton per milimeter kuadrat itu ini. Newton per milimeter kuadrat. Polarnya adalah milimeter pangkat 4. Ya. Ini kalau dijumlahkan kan habis ya, satuannya itu enggak ada satuannya nih. Jadi keluarnya radian. Kalau derajat berapa dia ketemunya? 4,641, Pak. 4,641 641. derajat. Nah, ini. Oke? Sudah ya? Ada pertanyaan atau boleh saya hapus ini? Saya mau ganti judul. Sudah, Pak. Ya, oke. Saya hapus, saya stop screen, saya balik lagi ke materi ya. Nah, ini yang 68 silakan dikerjakan saja, tidak usah dikumpulkan. Tidak apa-apa, untuk latihan. Ada latihan soal juga. Ini silakan dikerjakan buat latihan. Ya, barangkali nanti keluar di ETS dan lain sebagainya atau di tugas, kalian sudah siap. Ya, silakan direkam atau difoto, serah ya. Ini ada juga ini saya ambil dari beberapa topik ya, yang kira-kira bisa mewakili semua materi sampai dengan tegangan torsi. Nah, sekarang saya mau ganti judul itu ke sini. Dengan majemuk. Nanti masih ada lagi. Ada lagi Karen ya. Terakhir itu Karen ini. Rada lama saya ngajar, berarti kurang cepat ini. Terakhir di sini nanti. Mudah-mudahan ini Rabu selesai ya. Terus kita ganti topik yang baru nantinya.
beda dengan ini nanti mendapat ini Karen ini terakhir. Ini selesai nanti kita UTS ya. ETS sorry, ETS nanti sampai sini. Jadi ini kita selesaikan dulu sampai Karen, kita ETS, baru kita nanti sesi yang kedua. Sesi kedua itu nanti persamaan defleksi, kemudian tegangan dan tegangan bidang gitu ya. Itu kayaknya lebih sulit dari ini ya. Jadi lebih sulit. Jadi kalau bisa ETS itu jangan sampai jelek-jelek gitu. Karena sesi 2 itu nanti akan lebih sulit. Banyak persamaan yang kita pakai, terutama persamaan diferensial. Kalau di sini kan kita enggak ya, kita akan belajar mengenai rumus-rumus saja. Rumus yang diterapkan, kemudian kita mencari gaya, terus mencari luas dan segala macam ya, inersia gitu. Jadi lebih gampang itu daripada yang kedua nanti banyak ikut matematikanya masuk itu, ada persamaan diferensial juga. Nah, ini agak ada yang numpuk ya, ini sebetulnya tidak seperti ini nih. Nanti dibetulkan saja. Nggak tahu kok dibuat PDF jadi berubah. Tegangan majemuk ya. Tegangan majemuk itu adalah tegangan gabungan. Ya. Tegangan gabungan di mana tegangan ini boleh dijumlahkan, tapi yang satu rumpun ya. Artinya kalau sigma dijumlah dengan sigma. Jadi sigma itu nantinya tidak bisa dijumlahkan dengan tol. Kalau sigma ya ditambah dengan sigma. Sigma, loh kok nggak bisa, oh hitam. Sigma ya ditambah dengan sigma. Jadi sigma ditambah dengan tau ini nggak bisa. Ya, jadi yang geser ya dengan geser. Tapi ada yang membuat perumusan empirik. Ada yang sigma gabungan itu sama dengan akar dari sigma pangkat nggak tahu saya berapa ya ini. Tambah tau. Nah ini empirik ya, jadi percobaan. Tapi ini kita tidak menggunakan di ilmu murni. Ini itu ada di ilmu-ilmu yang terapan. Dibaca misalkan. Ada yang kita jumlahkan dalam akar ini. Tapi di sini tidak. Ini kita belajar ilmu murninya. Jadi yang itu empirik. Nah, jadi kalau tegangan normal, itu kita punya tegangan normal itu adalah P per A, ya, P per A ya, aksial ini. Jadi ini rumusnya adalah P per A. Ini kok jadi numpuk-numpuk begini. Ini maksudnya itu gini. Saya gambar aja ya, saya tulis lagi. Tegangan normal terjadi akibat gaya aksial itu sama dengan sigma sama dengan P dibagi dengan A. Gitu ya. Ini sudah pernah kita pelajari. Terus tegangan normal lentur, ini kan tarik dan tekan kan ini ya. Ini ada tarik, ada tekan. Terus ada yang lentur normal akibat lentur. Ini normal juga akibat lentur. Sama dengan sigma sama dengan M kali Y dibagi dengan I. Nah, ini lentur. Ini boleh dijumlahkan ini. Ya, ini boleh dijumlahkan. Betul ya? Kemudian tegangan geser akibat gaya geser. Ini kita punya rumus. Ini rumusnya adalah tau sama dengan P dibagi dengan A. Ya, sama dengan yang normal kan, cuman ini adalah P geser, ini A geser. Ini P normal yang di sini, P normal, ini A normal. Kalau ini P geser, ini A geser. Ya. Terus ada lagi rumus yang terakhir kemarin kita belajar, itu tau sama dengan P kali Q dibagi dengan I kalikan T. Ya. Ini sama ini boleh dijumlah. Ini sama ini boleh dijumlah. Boleh dijumlah.
Tapi jangan dijumlah dengan sigma. Beda arah ya, beda arah. Ya, jadi gaya geser itu, tegangan geser itu ada dua, ada tiga ya. Ada geser murni itu yang P per A, ada geser lentur, itu adalah VQ per IT, ada geser torsi. Itu sama dengan sigma sama dengan sigma tau sama dengan apa tadi rumusnya? T kalikan rho dibagi dengan IP, ya. Ini boleh dijumlah ini. Boleh dijumlah di sini juga. Sama-sama taunya. Ya. Jadi gesernya itu ada tiga, normalnya ada dua. Normal langsung dan normal akibat lentur. Langsung ini ada dua lagi, tarik dan tekan. Ya. Nah, di kalimat yang bawah ini, yang warna biru muda itu, ada kalanya suatu benda mengalami tegangan-tegangan tersebut, ya, sigma dan sigma yang P per A dan sigma dan akibat M kali Y per I itu bekerja bersama-sama. Sehingga untuk mengetahui tegangan totalnya kita harus menjumlahkan. Dan nanti kita lihatkan yang bekerja bersama-sama itu yang mana kira-kira ya. Ya tidak bekerja sendiri-sendiri, kadang-kadang bisa bersamaan itu, tegangan normal akibat P per A dan akibat MY per I itu bekerja sama-sama. Ya, ada pertanyaan? Dari awal ini, pengertian ini supaya dipahami dulu ya, kalau nggak paham ya nanti kita akan sulit meneruskannya. Sudah? Saya lanjutkan ya. Ini contoh. Ini contoh tegangan gabungan ini. Jadi kalau saya punya balok dengan panjang L, kemudian diberi beban P di tengah bentang, lentur berarti kan dia kan? Dia akan melentur. Kemudian diberi beban F aksial. Ini kan berarti bekerja bersama-sama. Kalau F kita kerjakan, maka roll itu akan berpindah tempat kan? Dia akan maju ke sini. Maju ke depan. Nah, gini. Kan bergerak ke sana. Nah, kalau dia bergerak, maka dia ada tegangan di situ. Ya, coba kita lihat. Misalkan kita hitung di tengah bentang. Tengah bentang sini ya. Maka momen akibat P sama dengan ini. 1/4 PL. Beban Q diabaikan ya. Q diabaikan. Yang paling gampang aja. Tidak bisa dihitung. Ya. Kalau Q tidak diabaikan, gimana rumusnya? Ya nanti ditambah ini. Nanti ada tambahan 1/8 QL kuadrat. Kalau Q bila Q tidak diabaikan. Ya, kalau diabaikan hanya yang putih itu aja. Ya, itu M akibat lentur. Ya, momen akibat lentur. Kemudian akibat F itu kan menekan. Jadi yang garis titik-titik ini adalah garis netral ya.
Ini garis netral. Nah, sehingga kalau kalian bayangkan di sini, ya, kalau P itu saya tekan dengan jarak E, ini E, ya, menurut kalian ini balok ini akan melengkung kemana? Melengkungnya ke atas atau ke bawah? Atas, Pak. Ke Atas. ke atas. Ini logika ya. Logikanya dia pasti akan melengkung ke atas karena dia F itu berada di bawah garis netral. Ya, ini harus tahu ya pengertian. Nanti kalau kita tidak tahu dia melengkung kemana, terus yang mana yang positif mana yang negatif, maka nanti kita akan sulit untuk membuat persamaan yang benar ya pada saat kita menghitung tegangan gabungan. Nah, sekarang saya tanya lagi. Kalau P itu bekerja ya tanpa F ya, tanpa F. Balok itu melengkung kemana? Ke bawah, Pak. Ke bawah. Kalau dia melengkung ke bawah, maka serat atas ini mengalami apa? Tarik apa tekan? Tekan, Pak. Tekan. Ke bawah berarti tarik. Ya. Betul? Nah, sekarang kalau akibat F, di atas ini mengalami tarik apa tekan? Tarik, Pak. Tarik. Di bawah berarti tekan. Nah, ini penting. Kalau tidak bisa membuat logika seperti ini, jangan harap bisa benar membuat persamaannya nanti. Paham ya? Nah, sehingga nanti kita jumlahkan. Ya, ini sudah. Ini saya hapus dulu. Nanti kita jumlahkan di diagramnya. Gambarnya seperti ini kira-kira. Ya. Jadi yang kuning itu akibat apa? Jadi kalau tadi kita punya apa namanya? Penampangnya kan begini ya. Ini saya potong. Ini ada roll di sini. Kalau gini garis netral, kemudian kita punya punya F di sini. Maka akibat penampang langsung ini ada kotak penampang. Ini garis netral. Nah, F itu ada di sini. Ya. Jadi di sini ada tegangan normal langsung akibat F per A ini. Itu gambarnya ini. P per A ya, F per A. Tandanya negatif, berarti dia tekan. Ini menandakan dia tekan. Ya. Oke. Kemudian akibat lentur, akibat P. Akibat P tadi kan begini ya. P di sini, ini L. Maka M dia adalah M1. M1 tadi kan seperempat PL ya. Nah, maka rumus tegangannya adalah ini. Ya. Ini ya rumus tegangannya ya. Itu adalah gambarnya ini. M kali Y per I. Ya, di mana dia tidak lurus karena dia di atas mengalami apa nih? Tekan apa tadi di atas tadi? Akibat P. Di atas adalah atau tarik apa tekan? Akibat M1 di sisi atas ini, serat atas, dia tarik apa tekan? Tekan. 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 Nanti di bawah sini tarik. Nah, sekarang ini akibat M2. Gambarnya ini. Berapa M2 di sini?
M2 ini adalah F kalikan E. Ini M2. Rumusnya tetap Y dibagi dengan I. Ya. Sehingga di sini dia mengalami, akibat M2 mengalami apa? Hah? Ini, Pak. Hah? Halo? Tarik. Tarik. Bahwa di sini pasti dia akan menjadi tekan. Dan nanti kita jumlahkan ini. Kita jumlahkan. Ini misalkan ini kita bicara angka aja ya. Misalkan ini misalkan 10. Ya. Ini misalkan 15. Ini misal ya. Kita enggak ngitung. Ini misalkan 8 misalkan. Nah, maka ini berapa? Yang 10 ini minus apa plus? Yang 10 ini? Minus, Pak. Minus. Ini juga minus. Berarti itu plus. Berarti yang atas itu berapa jadinya? Minus 17. Minus 17. Ini berarti minus 10. Ini plus 15. Ini min 8. Di sini jadi berapa? Min 3. Minus 3, Pak. Minus 3. Loh kok minus 3? Iya, minus 3 ya. Ini 15, ini plus 15 berarti ini min 18. Minus 3. Ini 10, 15, 25 ditambah ini. Iya, min. Berarti gambarnya salah ini. Kalau gambarnya enggak seperti ini. Kalau ini minus 3 berarti gambarnya tidak seperti itu. Gambarnya seperti ini nih. Saya gambar di sini ya. Min semua berarti satu penampang itu tidak ada plusnya. Ini berarti 17, ini 3. Gambarnya seperti itu. Kalau saya memberi angka, karena tadi angkanya kan saya ngawur juga. Kalau dijumlahkan dia seperti itu gambarnya, yang sebelah kiri. Kalau ini berarti nanti ada positifnya, dia ada positifnya di sini. Ini itu kalau angkanya ini ya gede. Ini kan 18, misalkan saya pasang 20 di sini ya. Kalau ini saya pasang 20, ini berarti 20. Berarti di sini ketemunya berapa? 20, 30 dikurangi 8. 22 ya. 22. Negatif. Ya, yang di bawah 20 dikurangi 18. Ini positif. Wah, ini seperti ini. Kalau angkanya seperti itu. Tapi kalau tadi saya memasang angka 10, 15, 8, maka gambarnya seperti ini. Ada pertanyaan? Kan angka 10, 20, 8 itu kan tergantung hitungan kita nanti kan. Kalau kita ngawur aja seperti itu, kalau kita pasang min 10, min 15, plus 8 di atas, itu gambarnya seperti yang sebelah kiri, yang warna hitam. Tapi kalau saya pasang min 10, min 20, plus 8, di bawah min 10, plus 20, min 8, ketemunya plus 2, gambarnya seperti yang merah. Paham? Atau ada pertanyaan?
Paham, Pak. Ya, oke. Nah, Bos. Kita lanjut. Ini juga tegangan majemuk ini. Misalkan saya mempunyai pondasi ini ya. Pondasi itu kalau tampak dari samping seperti ini, tapi kalau tampak 3 dimensinya kira-kira seperti inilah. Sorry. Seperti inilah. Ya, ini. Ini ya. Ya salah. Gini. Nah, kalau gambar tampak yang bawah, dia gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah ya, ini gambar yang atas ya, kotaknya lebih kecil. Ini lurusnya ini ya. Ini yang atas ya, yang atas, ini yang bawah. Nah, ini juga ada sumbunya begitu. Sini. Nah, P itu bekerja di sini. Di mana jaraknya ini adalah E. Kalau di sini lurusnya, kalau P ini diluruskan ke bawah ya dia kira-kira sampai sini. Dan di sini P-nya ini adalah E. Ya, ini adalah kira-kira ilustrasi ketiga dimensinya seperti itu. Ini adalah kombinasi. Nah, tegangan yang terjadi di sini itu kan yang nempel ke tanah ini. Ini ada daya dukung tanah kan. Dulu kan sudah pernah saya beri contoh di awal-awal itu, bagaimana kalau tegangan itu ada di pondasi. Ya, maka P itu akan nyampe ke bawah. Nah, sekarang gimana supaya pondasi ini tidak membuat bangunan itu menjadi terguling? Ya. Jadi gini, ini saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. Saya mau gambar di whiteboard. Jadi kalau kita menggambar kalau kita membuat pondasi rumah, ya, misalkan ini rumah tetangga, tembok tetangga, ya, ini tembok kita misalkan, tembok kita di sini mepet gini kan, misalnya kan, kalau di perumahan itu kan mepet begini. Ini saya potong. Nah, terus pondasi yang tetangga ini kan begini ya, kan nggak mungkin dia begini, ya, kan melanggar tanah orang, ya. Jadi dia pasti gambarnya seperti itu. Jadi pondasinya pasti akan begini nanti. Yang punyanya hitam, yang warna hitam, ya gambarnya seperti ini nanti. Ya ini batu ya, misalnya batu kali. Kan begini. Jadi tegangannya nanti yang merah ya ini daya dukungnya tanah rumah orang ya. Kemudian kalau yang hitam ya ini. Ya. Kalau kita gambarkan, misalkan kita gambarkan,
Ini kita gambarkan. Garis netral yang hitam kan ada di sini. Ya, sedangkan tembok itu bekerjanya di mana? Di sini pusatnya kan? Ini kan P-nya di situ. Jadi karena dia memanjang ke sana ya kita gambar garis lain. Ini tempat bekerjanya P. Tempat bekerjanya P ya. Ini garis netral. Terus sehingga ini ada jarak E. Ya. Yang merah juga sama. Ini garis netralnya. P-nya di sini. Ada jarak E. Ini karena pondasinya memanjang. Kalau pondasinya cuma satu, misalkan kita gambarkan di sini, kan kita bisa bayangkan. Ya. Umpak misalkan, ini model umpak ya. P di sini. Ini jarak E. Nah, P kali E itu akan menimbulkan momen. Ya. P kali E ini akan menimbulkan momen karena dia punya jarak, dia akan menimbulkan momen dia mengguling ke sana. Ya. Kalau seperti ini bangunannya sama, ya, temboknya tingginya sama, tidak masalah. Katakanlah dia terguling dengan M, di sini juga terguling ke sana, sama M-nya, tidak masalah, dia akan menjadi simetrik. Akhirnya kalau dia menjadi simetrik, dia nggak akan terguling kemana-mana, karena yang satu itu nyandar ke merah, merah nyandar ke hitam. Ya, kalau di bangunan pun begitu. Tapi kalau M1 ini, misalkan ini M1, ini M2. Kalau M1 ini lebih kecil daripada M2, berarti momen M2 ini lebih besar. Maka M1 akan terdesak ke kiri. Ya, sehingga akan terjadi keretakan di tetangga kita. Ya. Nah, supaya nggak terjadi keretakan di tetangga kita, maka P kali E ini harus bisa dipikul oleh tanahnya sendiri. Misalkan begini. Ya, ini P-nya di sini misalkan. Ini jaraknya adalah E. Maka dia harus 0 paling nggak, tegangan di sini itu dia nggak boleh terangkat. Ini harus 0. Kalau dia tidak terangkat di situ 0, maka dia nggak akan nyender ke merah. Karena dia sendiri juga nggak akan terguling. Tapi kalau di sini ada terangkat plus sekian misalkan, maka dia pasti akan berputar. Ya, kalau dia berputar maka dia nyandar ke merah. Kalau merah dia lebih kecil momen yang terjadi, maka merah itu akan retak karena disandari yang hitam. Ya. Nah, supaya kita tidak mengganggu tetangga, maka kita harus menciptakan bagaimana P kali E ini sehingga menyebabkan di tegangan di ujung sini itu menjadi 0, tidak terangkat. Kalau dia terangkat kan berarti dia pasti mengguling ke kiri. Paham ya? Maksud saya paham enggak ya? Yang terangkan ini. Ini prakteknya di lapangan seperti itulah. Kalau di titik sini itu tidak terangkat, artinya tegangannya itu negatif, tidak positif. Aman berarti bagi yang merah. Ya. Kalau di sini tegangannya negatif, berarti aman. Tapi kalau positif, dia tidak aman bagi yang merah. Ya. Dan tidak aman bagi punyanya kita sendiri, yang hitam itu juga tidak aman, dia pasti akan retak. Jadi kita harus menciptakan bagaimana supaya E itu menyebabkan P kali E menjadi tegangan di paling kanan, jadi tidak terangkat atau negatif atau 0 paling maksimum. Maksimumnya 0, boleh min, plus kalau bisa tidak boleh. Ngerti ya maksud saya? Jadi ini adalah pengertiannya. Kenapa kok kita harus tegangan kombinasi itu, ya memang terjadinya seperti itu. Nah, kalau misalnya tetangga kiri kanan merah hitam ini sama-sama perumahan ya yang notabene bangunannya sama, maka dia saling sandar.
Kalau saling sandar dia simetris, aman. Tidak akan ada yang retak. Tapi kalau yang satu misalkan ini tinggi, M2 ini karena bangunannya lebih tinggi, terus dia lebih berat P-nya, maka P kali E dia akan lebih besar daripada P kali E-nya M1. Nah, dia akan nyandar M1. M1 tidak kuat menerima itu, akhirnya retak yang merah. Paham ya? Oke. Kita lihat sekarang, kita tutup lagi nih. Kita balik ke sini. Ya. Nah, sehingga apa ini? Nah, kita lihat nih. Contohnya. Kalau tegangan, sigma itu sama dengan min P per A, karena dia tekan, ditambah atau dikurangi tergantung dari posisinya, itu P kali E per W. Ini sama dengan, ini kalau kita hitung sama dengan M kali Y per I ya, dimana ini adalah per W. Kok per W? Iya, per W. Berarti sama dengan M per W, ini kan M. Ini per W. Ya. Kalau kita menyamakan sigma itu sama dengan 0, ini kita samakan di sini. Maka nanti P per A tetap, terus kemudian M per W-nya. M per W-nya ini, W-nya itu 1/6 BH kuadrat dari mana? Dari 1/12 BH pangkat 3 dibagi dengan H. Ya. Setengah H. Setengah H. Maka ketemu 1/6 BH kuadrat. Ya. Kalau ini kita sama dengan 0, kita sama dengan 0, berarti tidak ada tegangan positif. Tegangannya negatif. Atau tegangannya 0, tidak ada yang terangkat. Nah, dari persamaan ini kita akan mendapatkan angka E ini. Berapa E? Karena B-nya tahu, hanya tahu, P-nya tahu, A-nya tahu. Nah, kalau kita hitung di sini, maka E itu akan sama dengan ini. H per 6. Ya, H per 6. Nah, kalau kita pasang P itu sama dengan H per 6, maka bangunan kita itu aman dari guling. Tadi itu yang saya katakan tadi ya. Jadi dia ini akan menjadi aman. Kalau kita pasang E sama dengan H per 6, maka bangunan itu akan aman. Tidak akan terguling. Karena tegangannya sudah kita nolkan di sini. Paham ya? Ini tegangan majemuk itu ya seperti ini, gabungan ya. Gabungan mana? Ya gabungan ini, P per A dan M per W. Ya ini gabungan. Ada pertanyaan? Ini kasus di pondasi. Kita lihat kasus di tempat lain. Di sini. Ini apa ini kok ada seperti ini? Ini itu biasanya ada di balok beton pratekan. Ya, nanti kalian akan ketemu pada semester 7. Ketemu seperti ini. Jadi beton pratekan itu adalah beton yang di dalamnya itu ada kabel yang ditarik duluan seperti karet lah. Jadi di dalamnya itu ada namanya tendon, jadi letak kabel itu ditarik. Jadi kalau kita gambarkan di sini yang sederhana aja, saya gambar satu aja kabelnya ya. Saya gambar satu, misalkan di sini ada kabelnya tumpuan, kemudian ada kabel di sini, lengkung begini. Ya ini satunya dimatikan, satunya ditarik.
dengan gaya F. Itu beton pratekan. Ini saya cerita beton pratekan nanti terjadi tegangan seperti gambar yang seperti di situ yang saya tulis itu. Ya. Nah, kabelnya ditarik seperti karet. Tapi kabelnya kan enggak seperti karet juga kan, dia kaku Pak, tapi dia punya elongation, punya regangan, punya epsilon kan. Nah, ditarik seperti molor sedikit. Begitu ditarik dengan F ini, kemudian dimatikan di sini. Maka karet itu nanti akan kembali lagi ke dalam kan? Timbullah gaya ini. Nah, kalau ini ada satu karet ditarik, kemudian kita lepaskan, dia akan kembali lagi ke dalam. Ngerti ya? Ini kita analogikan dengan karet, tapi ini bukan karet. Ini barang apa namanya? Kabel pre-stress itu punya oloran juga, punya elongation. Ditarik sedikit, kemudian kita matikan ujung-ujungnya, kemudian dilepas. Nah, dia akan kembali lagi ke dalam. Maka akan ada timbul gaya F di sini. Akan balik di sini. Nah, gaya F itu akan menimbulkan tekanan terhadap penampang. Nah, itu ada kombinasi lah. Baloknya sendiri dia akan memikul beban di sini. P, lentur. Kemudian F-nya ke dalam dia akan punya tegangan sendiri, F per A, ya, atau F1 per A dan F2 per A. Ya, karena itu ada dua kabel, contoh itu, maka ada F1 per A dan F2 per A. Itu akibat tekanan langsung. Kemudian akibat lentur, akibat F1 dan F2, kita punya F2 kalikan E, kalikan Y dibagi dengan I. Kombinasinya ya. Terus ada lagi F1 kali E kali Y dibagi dengan I. Nah, itu gabungan, ada gabungan 4 ini. 5 malahan. Akibat berat sendirinya, akibat Q kan ada lagi ini. Ini adalah ada momen lagi di situ. Oke? Nah, ini karena waktunya sudah habis. Sampai di sini ini pengertiannya seperti ini. Dan ini ada angka-angka di situ, nanti kalian yang cari ya. Saya sudah ngitung, tapi kalian cari caranya supaya mendapat angka yang warna merah itu. Tapi tidak sekarang, nanti saya jelaskan di hari Rabu. Ya, kita selesaikan dulu majemuk ini sampai Karen, baru kita ETS. Ya, agak lebih cepat sedikit. Nah. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ini saya akhiri. Sampai di sini ya. Ya, kalau mekanika teknik ini memang suksesnya itu kalau kalian sering mengerjakan soal ya. Kalau Anda tidak pernah mengerjakan soal, tidak bakal sukses. Ya, buktinya kemarin kalau ujian lisan ya seperti itu. Semua tidak bisa. Ya, jadi tadi ada soal-soal tadi ya silakan buat latihan di rumah gitu. Saya tidak minta dikumpulkan, tapi buat latihan sendiri aja. Diskusikan dengan teman-temannya, nanti latihan sendiri. Oke, saya kira itu dari saya ya. Silakan belajar mengerjakan soal-soal yang ada. Tidak ngerjakan juga tidak apa-apa, asal bisa ya, gitu ya. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di hari Rabu pagi. Ya. Selamat